Pisau pencuri, aku sudah lama mengatakan bahwa bihai Imperial Toolmu adalah produk yang rusak. Keng-keng. Kedua sosok itu bertempur terus-menerus di udara di atas Wen Tianguan, dan akibat dari bentrokan antara keduanya membuat dewa dan tentara yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Namun, Golden Crow Hao Yuan menjadi semakin marah saat dia bertarung. Sama seperti dia menyimpulkan dan percaya diri. Dia adalah seorang kaisar, dan keunggulan wilayahnya hanya akan membuat keseimbangan pertempuran ini lebih lama dan lebih condong ke arahnya. Metodemu untuk menyerang perubahan tanpa akhir seperti ini, diturunkan kepadamu oleh Putra Baize? Tanda seru. Jin Crow Hao Yuan tidak hanya galak, tapi juga sangat berpengetahuan. Melalui benturan kekuatan dan kekuasaan selama konfrontasi, dia sudah merasakan beberapa petunjuk. Ini juga mengapa Qin Yichen menggunakan tubuh bawaannya untuk melawannya. Jika dia bertarung dengan tubuh surgawi di masa depan, Jin Crow Hao Yuan hampir dapat menyimpulkan bahwa ini adalah naga berjuang Jue surgawi. Saya harus mengatakan bahwa kebangkitan Bai Guanxing secara tidak langsung sangat membantu Qin Yichen. Lagi pula, Long Wu melawan Tian Jue, Chuan Xinlu, Dewa Abadi Jue, Hao Yi Universe Jue. Anak-anak Baize pasti mahir. Bahkan klan Kaisar Ke bahkan tidak meragukan bagaimana Qin Yichen dan yang lainnya melewati klan manusia. Dalam waktu yang singkat, mereka tiba di neraka surga yang terletak di bawah surga. Semua ini akan dianggap sebagai kekuatan supernatural Bai Guanxing. Di masa depan, Qin Yichen bahkan dapat menampilkan naga sejati dan 10 foto teratas secara terbuka. Namun, ini tidak mengguncang keganasan Jin Crow Hao Yuan sedikit pun. Kamu pisau pencuri. Kamu telah berkolusi dengan binatang buas sejak kamu lahir. Berpikir untuk berteman dengan Putra Baize, kamu akan melanggar hukum? Semua naga asli telah terbunuh. Putra Baize sudah lama mati. Tidak mungkin bagimu untuk mempraktikkan yang disebut naga sungguhan? Tanda seru. Qin Yichen menyipitkan matanya sedikit, dan senjata Kaisar Bihai menyapu langit. Dia sudah merasa bahwa Golden Crow Fighting the Dragon jelas bukan hanya sebuah nama. Setelah mendesak langkah pembunuh seperti itu, Jin Crow Hao Yuan mampu menyaingi Long Wu Zhan Tianyu. Dan pola Dao yang ganas pada cakar iblis dapat melawan serangan tertinggi Long Wu Zhan Tianyu. Dan dalam pertempuran penjara surgawi, Qin Yichen memiliki terobosan dalam memahami pertempuran Long Wu dengan Tianyu. Dan dia masih tidak dapat dipisahkan dari Jin Wu Hao Yuan. Dapat dilihat bahwa Golden Crow Fighting Dragon layak menjadi langkah pamungkas dari klan Golden Crow Pengadilan Iblis Kuno. Itu adalah konfrontasi antara dua tuan dunia sekali. Bum bum bum. Qin Yichen dan Jin Crow Hao Yuan terus bentrok, menghancurkan senjata kekaisaran Bihai. Membuat cakar iblis Jin Crow Hao Yuan yang telah menghancurkan Gunung Hellknife 2 kali, dan dia tampak gila. Tetapi darah iblis yang menetes berubah menjadi api, mendidih di atasnya, membuat cakar iblis itu tajam dan tak terkalahkan. Bagaimanapun, ini adalah darah gagak emas silang. Ketika dibakar, dengan pemenggalan gagak emas Hao Yuan, artefak Kaisar Bihai bergetar terus-menerus, dan gelombang amarah yang mengerikan yang telah berubah dibakar. Bahkan setelah puluhan ribu konfrontasi, pola artefak Kaisar Bihai tampaknya terbakar dan layu, dan tombak biru tua itu sendiri menyebarkan panas membara. Wah, apakah kamu tidak punya cara lain? Pada saat ini, raungan bersemangat Wan Dao Yaohua bergema di benak Qin Yichen. Tentousat Dao Demon Flower juga dapat melihat bahwa anak ini ingin menggunakan senjata Bihai Emperor untuk mengkonsumsi darah cakar iblis Jin Crow Hao Yuan. Bagaimanapun, senjata kekaisaran hanyalah senjata kekaisaran, tetapi cakar iblis tumbuh di tubuh Jin Crow Hao Yuan, dan merupakan bagian dari tubuh Tao-nya. Tapi bukan binatang kecil ini yang bertarung. Tentu saja, dia tidak perlu menahan rasa sakit yang membara yang disebabkan oleh konfrontasi ini. Pada saat ini, Jin Wu Hao Yuan menjadi lebih galak saat dia bertarung. Ingin berurusan denganku dengan Kaisar Bihai? Mimpi bodoh. Darah iblis di cakar iblisnya mendidih dan dikonsumsi. Tetapi artefak Kaisar Bihai juga terus gemetar. Pikiran Jin Crow Hao Yuan melonjak, dan setelah beberapa perhitungan, dia yakin bahwa hasil akhirnya hanya akan menjadi darah iblis di cakar iblisnya yang mendidih. Pada saat itu, senjata Kaisar Bihai dari pisau pencuri akan rusak parah. Dia kehilangan darah iblis dari 10 yang mulia. Sepasang cakar iblis masih ganas dan menjengkelkan. Dan pisau pencuri kehilangan artefak Kaisar Bihai lagi. Apa perbedaan dari alam Daohua biasa? Sampai saat itu, dia tidak diizinkan untuk membunuh. Gunung pisau penjara telah hilang. Kaisar Bihai telah pergi. Dan Lu Yagur tidak dapat menyakitiku. Pisau pencuri. Ini kekuatan yang kamu banggakan? Di depanku, ketidaksabaranmu hanya akan terungkap. Dengan raungan gagak emas Hao Yuan, kekuatan besar klan Kaisar Ke menjadi semakin khawatir. Jika kamu terus bertarung seperti ini, Tianxing pasti akan kalah. Cepat distribusikan kekuatan Wen Tianguan ke Tianxing. Tidak. Jika kekuatan dibagi rata, Putra Baize tidak akan bisa melawan gagak emas silang. Kalau begitu, ayo naik dan bantu. Putri Wenxing mendengus dan ingin masuk ke kerumunan. Tetapi langsung diblokir oleh kerumunan yang membentuk pertempuran. Bahkan Ke Tiangxuan menyeretnya dengan wajah ketakutan,
bukan karena mereka tidak ingin bergerak. Bagaimana mereka bisa menyaksikan kekalahan Qin Yichen? Namun, Ke Tiangxuan sangat jelas. Sekarang mereka bersembunyi di kerumunan. Mereka terlihat sangat aman. Tapi begitu keluar dari formasi pertempuran mulus umat manusia, Ke Tiangxuan tidak akan pernah percaya bahwa dengan bantuan dari dua penyihir leluhur, mereka tidak akan dapat menemukan peluang dan kekurangan untuk menyerang mereka. Bagaimanapun, ini adalah dua penyihir leluhur. Tidak berani menyentuh dua tetua umat manusia, berani tidak membunuh mereka. Ke Tiangxuan tidak bisa menahan diri untuk memikirkan celah kekuatan di dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Gila, di mana dia dengan mudah diinjak oleh lilin 9 yin. Apa yang harus aku lakukan? Tanda seru. Kamu tidak bisa melihat Wood kalah dari orang itu. Putri Wenxing menginjak kakinya dengan cemas. Dia menghitung pikirannya, dan kartu truf kayu entah digunakan atau diselesaikan oleh Jin Wu Haoyuan. Terus berjuang sampai kedua belah pihak tidak memiliki kartu. Persaingannya adalah kekuatan, dan yang pertama adalah kaisar yang bermartabat. Setelah celah terungkap, kayu itu pasti akan kalah. Pada saat yang sama, Jin Krao Haoyuan terus menyerang. Dia memang sangat berbakat, dan saya tidak tahu apakah itu penyerahan Blue Fury. Dengan konfrontasi berulang kali, dia bahkan samar-samar menangkap kekurangan Kaisar Bihai. Setidaknya Kaisar Bihai ada di tangan Qin Yichen, memungkinkan dia untuk secara bertahap melihat kekurangannya. Pisau pencuri, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Jika hilang, maka kamu akan segera mati. Itu adalah Ke Wenxing yang baru saja berteriak, kan? Ceka-ceka, istrimu mengira kamu akan kalah. Mengapa kamu tidak membujuk Putra Baize? Bukankah kamu temannya? Biarkan dia menyerahkan di Yue Kong. Itu baik untuk semua orang. Setelah Jin Krao Haoyuan menggoda sebentar, dia mengubah wajahnya seketika dan mencibir dengan sangat. Sayangnya terlambat. Bicara denganmu sekarang, kamu tidak tahu malu. Sekarang Putra Baize yang menyerahkan di Yue Kong, dan kamu harus mati hari ini. Lagi pula, jika Anda bisa mencuri Demon Moon Sky, Anda tidak perlu membuat janji apapun kepada Kaisar Ke. Jin Krao Haoyuan melihat sekeliling. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Wen Tiangwan tidak terbatas, terutama ketika Putra Baize membesarkan Kaisar Zantai. Kehilangan kekuatannya sangat cepat. Seperti pisau pencuri ini, hanya gunung dan sungai yang habis akan mati.